Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kembali lagi nih bersama saya Farah Fitriani dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi konsep dan fenomena kuantum. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai efek Compton dan sinar X. So, teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang ada di WhatsApp grup kelas ya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.8, yaitu kompetensi dasarnya menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada indikator pembelajaran kita pada kali ini. Adapun indikator pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep efek Compton dan sinar X. Lalu yang kedua menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang terdapat dalam efek Compton dan sinar X. Lalu yang ketiga menghitung perubahan panjang gelombang Compton. Lalu yang terakhir ini ada tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan video pembelajaran, siswa diharapkan dapat satu memahami konsep dari efek Compton dan sinar X, lalu yang kedua menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang terdapat dalam efek Compton dan sinar X, dan yang ketiga menghitung perubahan panjang gelombang Compton. Sudahkah teman-teman menonton video materi sebelumnya? Jika belum, silakan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu videonya. Baru setelahnya teman-teman melanjutkan menonton video ini. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep foton dan efek fotolistrik. Di video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, teori klasik dan teori kuantum Planck, serta efek fotolistrik itu sendiri. Nah, teman-teman ada yang masih mengingatkah pembahasan mengenai materi video sebelumnya? Yang masih mengingatnya, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu efek Compton? Lalu, pernahkah kamu terjatuh sehingga mengalami masalah dengan tulangmu? Jika hal itu terjadi, kamu dapat memeriksakan diri di rumah sakit. Dokter di rumah sakit akan melakukan ronsen pada bagian tubuhmu yang mengalami masalah. Misalnya saja, kamu mengalami patah tulang. Hasil ronsen akan menunjukkan gambar tulangmu yang mengalami patah tulang. Bagaimana sih kok bisa ronsen dapat membuat tulang kita yang dilindungi kulit dapat terlihat strukturnya secara jelas? Untuk mengetahui jawabannya, tonton videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang efek Compton. Nah, efek Compton sendiri yaitu gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Jadi, efek Compton ini peristiwa hamburan yang timbul jika radiasi, dalam hal ini sinar X itu berinteraksi dengan partikel atau materi atau elektron. Efek Compton ini pertama kali ditemukan pada tahun 1923 oleh Arthur Holly Compton. Pada saat itu, Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang berasal dari bahan radioaktif pada lempengan tipis.
Percobaan yang dilakukan oleh Compton itu cukup sederhana, yaitu foton atau yang dikenal dengan sinar X monokromatik, yaitu sinar yang memiliki panjang gelombang tunggal dikenakan pada keping tipis berilium sebagai sasarannya. Kemudian untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur itu dipasang detektor. Nah, sinar X yang telah menumpuk elektron akan kehilangan sebagian energinya yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar θ terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur itu memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada panjang gelombang sinar X semula. Kurang lebih skema dari efek Compton ini seperti pada gambar ini ya, dimana ketika foton datang atau sinar X itu datang dan mengenai elektron diam, maka elektron tersebut itu akan terhambur dan sinar foton tersebut juga akan mengalami terhambur sejauh sudut θ derajat. Kurang lebih skemanya seperti ini. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, Compton berhasil menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula itu memenuhi persamaan berikut nih, yaitu lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurangi cos theta, di mana lambda aksen sendiri itu merupakan panjang gelombang terhamburnya atau panjang gelombang sinar X yang setelah tumbukan, dan lambda ini merupakan panjang gelombang semula atau panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Dan H ini adalah konstanta Planck dengan nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule seconds. Dan M sendiri itu merupakan massa elektron dengan nilai 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. C merupakan kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan θ sendiri merupakan sudut hamburan sinar X terhadap arah semula. Dan nilai besaran H per M kali C ini biasa disebut dengan panjang gelombang Compton. Jadi panjang gelombang Compton itu persamaannya ini nih, yaitu H besar panjang gelombang Compton itu H per M kali C. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang sinar X. Nah, sinar X sendiri yaitu suatu jenis gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek. Sinar X pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, yaitu Wilhelm Conrad Rontgen pada November 1895. Pada saat itu, Rontgen sedang melakukan penelitian tabung sinar katoda. Nah, Rontgen membungkus tabung dengan suatu kertas hitam agar tidak terjadi kebocoran fotoluminesensi dari dalam tabung keluar. Kemudian dia membuat ruang penelitian menjadi gelap. Nah, pada saat membangkitkan sinar katoda, pelat fotoluminesensi yang ada di atas meja mulai berpendar di dalam kegelapan. Walaupun dijauhkan 1 meter dari tabung, pelat masih tetap berpendar. Nah, Rontgen berpikir pasti ada jenis radiasi baru yang belum diketahui terjadi di dalam tabung sinar katoda dan membuat pelat fotoluminesensi berpendar. Nah, radiasi ini yang disebut dengan sinar X. Sinar X mempunyai panjang gelombang 0,01 nanometer sampai 10 nanometer atau sekitar 10 pangkat minus 12 sampai dengan 10 pangkat minus 8 meter dan memiliki frekuensi sekitar 1016 Hz sampai 1021 Hz. Nah, karena panjang gelombangnya yang pendek ini, sinar X itu memiliki daya tembus yang kuat sehingga sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging,
daging dan kulit, namun tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Nah, selain itu, sinar X itu terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit, atau dengan inti atom atau dengan nukleus. Nah, energi yang dilepaskan dari elektron ini yaitu berupa foton sinar X. Sinar X yang dipancarkan dari sistem pembangkit sinar X merupakan pancaran foton dari interaksi elektron dengan inti atom di anoda. Foton yang dihasilkan dari sistem pembangkit sinar X dipancarkan ketika elektron menumbuk anoda. Nah, beda tegangan antara katoda dan anoda menentukan besar energi sinar X dan juga mempengaruhi pancaran sinar X. Nah, dilihat dari spektrumnya, sinar X itu dibedakan menjadi dua, yaitu sinar X spektrum energi kontinu, yaitu atau sinar X Bremsstrahlung, dan sinar X spektrum dua buah garis tajam, atau yang dikenal dengan sinar X karakteristik. Dapat teman-teman lihat di gambar yang atas ini yang saya tunjuk, ini merupakan gambar dari sinar X spektrum energi kontinu atau yang dikenal dengan sinar X Bremsstrahlung. Sedangkan gambar yang di bawahnya nih yang saya tunjukkan ini merupakan gambar dari sinar X spektrum dua buah garis tajam atau yang dikenal dengan sinar X karakteristik. Berikutnya ini ada sifat-sifat dari sifat fisik dari sinar X ya. Yang pertama ada daya tembus. Apa sih maksudnya daya tembus? Nah, maksudnya itu yaitu sinar X itu mempunyai daya tembus yang kuat sehingga sinar X itu dapat menembus jaringan kulit dan daging kita gitu ya. Terus yang kedua ada pertebaran. Nah, apa yang dimaksud pertebaran di sini yaitu apabila berkas sinar X itu melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas sinar tersebut itu akan bertebar ke seluruh arah dan menimbulkan radiasi sekunder pada bahan atau zat yang dilalui. Lalu yang ketiga itu ada penyerapan. Nah, yang dimaksud penyerapan dalam sifat sinar X itu yaitu sinar X dalam radiografi itu diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Jadi makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya makin besar, maka makin besar pula penyerapannya. Lalu yang keempat itu ada efek fotografi. Nah, efek fotografi dari sifat sinar X itu yaitu sinar X itu dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses secara kimiawi di kamar gelap. Lalu sifat dari sinar X selanjutnya yaitu ada fluoresensi. Nah, fluoresensi itu yaitu maksudnya itu sinar X itu menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti misalnya kalsium tungsten atau zinc sulfide itu memandarkan cahaya. Nah, lalu sifat selanjutnya itu ada ionisasi. Nah, ionisasi itu efek primer dari sinar X apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut. Nah, sifat sinar X yang terakhir yaitu ada efek biologi. Jadi maksudnya itu sinar X itu akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini tuh banyak biasa digunakan dalam pengobatan radioterapi. Selanjutnya yaitu ada penerapan efek Compton dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu penerapan efek Compton. Nah, penerapan efek Compton ini misalnya itu pada NCT atau Nuclear Compton Telescope, di mana Nuclear Compton Telescope ini merupakan eksperimen balon Borne untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova, pulsar, aktif galaktik nukleus atau AGN, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua penerapan yang kedua itu pada sinar X, misalnya itu pada alat ronsen yang sering kita jumpai itu di rumah sakit ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nih. Nah, contoh soal yang pertama yaitu jika H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 joule seconds, C
C sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, Theta sama dengan 180 derajat, dan M sama dengan 9,0 kali 10 pangkat minus 31 kg. Tentukan perubahan panjang gelombang Comptonnya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, pertama-tama kita harus tahu nih apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang diketahui itu kan dari contoh soal itu ada H, C, Theta, dan M. Lalu yang ditanyakan yaitu perubahan panjang gelombang Comptonnya, atau kita pakai lambangnya itu delta lambda ya, perubahan panjang gelombang gitu kan yang ditanyakan. Setelah kita ketahui apa yang diketahui dan yang ditanyakan, kita bisa langsung jawab nih. Nah, persamaan dari perubahan panjang gelombang Compton tuh yaitu kan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurangi cos theta. Nah, lambda aksen dikurangi lambda itu kan sama aja delta lambda atau perubahan panjang gelombangnya. Jadi kita masukin aja nih persamaannya. Jadi delta lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 dikurangi cos theta. Kita tinggal masukkan nilai H-nya, nilai M-nya, nilai C-nya, dan nilai theta-nya. Sehingga diperoleh nilai delta lambda itu atau perubahan panjang gelombangnya yaitu 0,49 kali 10 pangkat minus 11 meter. Berikutnya contoh soal nomor 2 yaitu berikut ini pernyataan dari sinar X. A dapat menembus beberapa jaringan tubuh manusia. B memiliki panjang gelombang di atas cahaya tampak. C sinar X merupakan jenis gelombang mekanik. D apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, berkas sinar akan bertebaran ke seluruh arah. Dapat menimbulkan perubahan biologi pada sel. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas itu, mana nih pernyataan yang tepat mengenai sinar X? Untuk menjawab soal dari pertanyaan nomor 2 ini, contoh soal nomor 2 ini, kita perlu menganalisis satu persatu nih pernyataan-pernyataan dari tentang sinar X ini. Nah, yang pertama nih pernyataannya, yaitu sinar X itu dapat menembus beberapa jaringan tubuh manusia. Pernyataannya benar apa enggak nih? Nah, pernyataan ini benar ya teman-teman. Tadi itu dari sifat pembahasan kita sebelumnya tentang sifat sinar X yaitu daya tembus. Jadi sinar X itu dapat menembus jaringan tubuh manusia. Nah, ini pernyataan yang tepat ya. Lalu yang kedua nih, memiliki panjang gelombang di atas cahaya tampak. Nah, panjang gelombang cahaya tampak sendiri itu kan di sekitar 400 sampai 700 nanometer. Sedangkan panjang gelombang dari sinar X sendiri itu kan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi yaitu 0,01 sampai 10 nanometer. Jadi tidak dong pernyataan ini salah karena panjang gelombang dari sinar X itu justru di bawah dari cahaya tampak. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Lalu pernyataan yang C, sinar X merupakan jenis gelombang mekanik. Pernyataan ini juga salah. Kenapa? Karena sinar X itu kan merupakan jenis dari gelombang elektromagnetik, bukan gelombang mekanik. Lalu yang D nih, apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, berkas sinar akan bertebar ke seluruh arah. Nah, pernyataan ini itu benar. Mengapa benar? Karena dari sifat sinar X yang sudah kita bahas tadi itu ada yang namanya sifat sinar X yaitu yang pertebaran. Nah, pertebaran ini yang termaksud dari pernyataan benar dari sinar X. Lalu pernyataan yang kelima itu dapat menimbulkan perubahan pada sel. Nah, pernyataan ini juga benar karena sebagaimana dari yang kita bahas sebelumnya yaitu tentang sifat dari sinar X itu ada sifat efek biologi yaitu dapat merubah perubahan biologi pada sel. Jadi pernyataan-pernyataan yang benar itu dari pilihan ini yaitu pernyataan yang benar itu ada A, D, dan E. Maka jawabannya pernyataan yang tepat mengenai sinar X itu ada pada poin A, D, dan E. Oke, sebelum video kali ini saya akhiri, teman-teman masih ingat gak pertanyaan yang saya ajukan di awal video mengenai apa itu
efek Compton dan bagaimana sih kok bisa alat ronsen itu dapat membuat tulang kita yang dilapisi kulit itu dapat terlihat jelas strukturnya. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, setelah dari penjabaran dan penjelasan materi kita dari awal tadi sampai sekarang? Oke, berdasarkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk jawaban dari pertanyaan apa itu efek Compton. Nah, efek Compton adalah gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Untuk jawaban kok bisa sih alat ronsen membuat tulang yang dilapisi kulit itu dapat terlihat strukturnya dengan jelas. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya sinar X yang berasal atau yang dihasilkan dari alat ronsen. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan ya, salah satu sifat dari sinar X itu dia memiliki daya tembus yang kuat dan panjang gelombang yang pendek. Nah, karena hal tersebut inilah sinar X itu dapat menembus kulit kita sehingga struktur tulang kita tuh dapat terlihat jelas seperti itu. Terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapat dan kita pelajari pada hari ini itu menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya ini ada oleh-oleh ya, ada tugas untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan, yaitu teman-teman buat kelompok beranggotakan 4-5 orang. Lalu teman-teman membuat makalah dari 2 tema ini, yaitu penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari dan penerapan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman pilih salah satu saja. Kemudian tes pengumpulan dari makalah tersebut itu 1 minggu setelah penugasan ini diberikan ya teman-teman. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.